Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Hikmawati dari kelas A3 2018 dengan NIM 18210226. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Kajian Isu-Isu Global Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Pianugraha MPD. Pada kali ini, saya akan membahas perihal padanan istilah asing pada bahasa Indonesia. Melihat padanan istilah asing bahasa Indonesia ini masih menjadi atensi pemerintah dan publik dengan adanya pemberitahuan di media massa maupun di media cetak. Banyak sekali pemberitahuan yang menggunakan istilah asing. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua setelah mengetahui padanan istilah asing pada bahasa Indonesia, mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padanan istilah asing pada bahasa Indonesia sekarang lagi ramai dibicarakan pada masa pandemi virus COVID-19 ini. Sudah sejak 2 bulan lebih, bahkan sampai sekarang, Indonesia masih digegerkan dengan pemberitahuan mengenai COVID-19. Hampir seluruh media, termasuk media sosial, selalu memberitakan terkait dengan pemberitaan perkembangan virus COVID-19 di Indonesia ini. Beberapa istilah asing pun ikut meramaikan setiap pemberitaan yang muncul di tanah air. Istilah-istilah asing tersebut merujuk pada Ratu Elizabeth, yaitu bahasa Inggris. Banyak orang Indonesia mungkin lebih mengenali istilah asing dibandingkan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh pemberitaan yang muncul di televisi seperti gelar wicara, talk show, atau pemberitaan di media sosial seperti pada artikel, Instagram, dan lain sebagainya yang menggunakan selipan istilah asing seperti lockdown, work from home, dan istilah asing lainnya yang ramai dibicarakan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa orang tentu penasaran, apa sih padanan kata dalam bahasa Indonesia terkait dengan istilah asing yang ramai dibicarakan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita kenali padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia yang ramai dibicarakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada lockdown. Dalam padanan kata bahasa Indonesia, karantina wilayah. Regulasi di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Oleh karena itu, kata yang paling dekat dengan definisi dari lockdown tersendiri adalah karantina. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Yang kedua ada panic buying atau dalam padanan bahasa Indonesia beli panik. Dilansir pada Instagram Badan Bahasa Kemendikbud yang bersumber dari kompas.com, beli panik adalah situasi ketika sekelompok orang membeli suatu produk dalam suatu jumlah yang banyak karena khawatir persediaan barang akan langka. Yang ketiga, ada physical distancing. Dalam padanan bahasa Indonesia, pembatas fisik. Tujuan dari adanya pembatasan fisik ini yaitu menjaga jarak.
fisik agar memastikan bahwa penyakit tidak menyebar. Namun, perlu diketahui bahwa pembatasan fisik bukan berarti membatasi hubungan sosial. Yang keempat, ada work from home. Dalam padanan bahasa Indonesia yaitu kerja dari rumah. Dilansir dari mediaindonesia.com, banyak kantor publik atau pemerintahan yang karyawannya bekerja dari rumah, dan itulah istilah yang sedang ramai dibicarakan. Dan yang kelima ada hand sanitizer, atau dalam padanan bahasa Indonesia yaitu penyanitasi tangan. Sejak ramainya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kesulitan mencari masker dan juga penyanitasi tangan. Penyanitasi tangan ini masih diperjualbelikan, namun harganya yang jauh lebih naik dibanding harga normalnya. Nah, tadi beberapa padanan kata yang sedang ramai dibicarakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua agar menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk kesehariannya, agar semua masyarakat Indonesia tidak hanya tahu istilah asingnya saja, tapi sangat penting padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Maka dari itu, ada istilah utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.